Halo, selamat siang sahabat. Jumpa lagi bersama saya Mega Laksana sebagai radio host dari Suara Sidoarjo di program Jatim News Today yang diserialkan langsung secara serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Ada Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, Suara Madiun, dan tentunya Suara Sidoarjo. Dan tentunya di program Breaking News Jatim News Today edisi tanggal 29 Oktober 2021 ini tentunya untuk mengawali update informasi Jatim, dan kita sudah tergabung dengan beberapa reporter yang akan mengabarkan kepada kita. Salah satunya ada Amanda dan juga Iko Bimantara dari Suara Madiun dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun gelar FDK. Dan tentunya sahabat, program ini sahabat bisa saksikan di LPPL Radio Suara Sidoarjo dan juga dirilai oleh Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Dan untuk mengawali update informasi Jatim News Today edisi hari ini, kita sudah terhubung dengan reporter dari Suara Sidoarjo. Ada Panji Harto dengan beritanya mengenai Plato Foundation, salah satu gelar workshop penguatan peran media dalam mendukung program Roots Indonesia untuk mencegah perundungan melalui penyebaran informasi dan edukasi pada masyarakat. Selengkapnya beritanya bersama reporter Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Bullying atau perundungan merupakan isu global yang menjadi masalah penting di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga PISA, pada tahun 2018, ada 41% siswa di Indonesia yang alami perundungan. Bentuk perundungan yang dilakukan diantaranya korban diolok-olok dan dipermainkan, korban mendapat rumor negatif, korban dipukul atau didorong siswa lain, hingga perundungan melalui dunia maya. Plato Foundation dengan dukungan dari UNICEF gelar workshop penguatan peran media dalam mendukung program Roots Indonesia Rabu 27 Oktober di Grand Dharma Surabaya. Roots merupakan program pencegahan perundungan berbasis sekolah, telah dikembangkan oleh UNICEF bersama pemerintah Indonesia, akademisi, serta praktisi pendidikan dan perlindungan anak. Dita Amelia, Direktur Plato Foundation mengatakan, peran media sangat strategis untuk bisa mencegah terjadinya perundungan melalui penyebaran informasi dan edukasi pada masyarakat. Tujuan kita untuk menggandeng media, karena kami melihat bahwa media ini merupakan kemitraan atau punya peran yang sangat strategis untuk ikut membantu menyebarkan informasi atau edukasi terkait pencegahan perundungan kepada publik. Ini kayak masih menjadi tantangan ini Pak, apalagi di masa pandemi kayaknya trennya udah mulai berubah. Cyberbullying ya, kalau kita dari hasil polling yang dilakukan oleh Plato Foundation dengan dukungan UNICEF itu cyberbullying ada di angka 33%, perundungan dalam bentuk cyberbullying melalui media sosial, dan 31% ada di perundungan verbal, dan sisanya adalah perundungan fisik dan perundungan sosial. Ya, kalau terkait untuk orang tua, untuk sekolah gitu ya, untuk masyarakat harus melihat perundungan ini sebagai masalah yang serius gitu ya. Jadi bukan lagi bahan bercandaan. Ketika ada kasus muncul harus segera ditangani, serius ditangani, dan apabila belum ada harus ditekan, harus dicegah sedini mungkin. Untuk stakeholder yang lain termasuk untuk media, kayaknya kita perlu ada gerakan bersama gitu ya untuk menyuarakan pesan-pesan anti perundungan secara masif agar perundungan bisa dihentikan, terutama dalam rangka melindungi anak-anak Indonesia. Sahabat, perlu diketahui juga DP3AK, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, memberikan layanan konseling dan psikoterapi bagi anak-anak dan perempuan korban kekerasan maupun perundungan melalui hotline Dex Counseling di 08953 4877 1070. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Iya, terima kasih reporter dari Suara Sidoarjo Panji Harto yang sudah memberikan informasi kepada kita tentang Plato Foundation bersama UNICEF gelar kampanye cegah perundungan anak bersama media. Kita bergeser ke reporter terakhir ya. Ada Amanda dan Iko Bimantara Suara Madiun yang akan berbagi kabar kepada kita mengenai sebagai langkah baik untuk mewujudkan tata kelola kota dan juga punya upaya dalam mengatasi dampak pembangunan permukiman dan infrastruktur, pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Perhubungan menggelar Focus Group Discussion atau FGD
guna menjadikan Kota Blitar menjadi kota yang jujukan masyarakat yang luas. Berikut laporannya bersama reporter Amanda dan Iko Bimantara, Suara Madiun. Sebagai langkah untuk mewujudkan tata kelola kota yang baik dan juga upaya dalam mengatasi dampak pembangunan permukiman dan infrastruktur, pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Perhubungan menggelar Focus Group Discussion atau FGD. Dalam FGD bersama Forkopimda itu membahas soal analisis dampak lalu lintas atau Andalalin. Kajian tersebut penting untuk dilakukan mengingat saat ini Kota Pendekar tengah berbenah menjadi kota dengan jujukan masyarakat yang luas. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Maidi menjelaskan, FGD sebagai langkah untuk melakukan prediksi terhadap dampak yang bisa ditimbulkan dari suatu pembangunan kawasan baru. Maka dari itu diharapkan lewat FGD ini bisa disiapkan sebuah rencana perbaikan atau peningkatan kualitas sebagai langkah untuk mengakomodasi perubahan yang sudah atau akan terjadi. Wali Kota Maidi menambahkan, Kota Madiun wilayahnya kecil, maka baik pengaturan pembuangan sampah, aliran air, hingga pengaturan arus lalu lintas harus benar-benar dipikirkan secara matang. Kajian dan analisis yang mendalam dari para ahli sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga nyaman. Amanda, Iko Bimantara, Suara Madiun. Baik, terima kasih reporter Amanda dan Iko Bimantara dari Suara Madiun dengan informasinya mengenai tata kelola kota, juga upaya dalam mengatasi dampak pembangunan permukiman dan juga infrastruktur. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Perhubungan menggelar Focus Group Discussion. Dan sahabat, tentunya informasi terakhir dari reporter Suara Madiun tadi menutup dari perjumpaan kita di program Jatim News Today edisi tanggal 29 Oktober 2021. Dan Jatim News Today bisa Anda saksikan ya setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 11 siang dengan berita update lainnya yang disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Ada Bersada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Suara Gresik, Suara Madiun, dan tentunya Suara Sidoarjo. Saya Mega Laksana sebagai radio host dari Suara Sidoarjo pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.